Diskusi tertutup selama 2 jam antara pimpinan MPR dan One Team Press Senin lalu menyepakati usulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah langsung menjadi tak langsung. Artinya kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota tak lagi dipilih oleh masyarakat melainkan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut 3 alasan utama yang melandasi usulan ini. Pertama, biaya pilkada dan isu mahar politik yang mahal untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kedua, kompetensi kepala daerah yang terpilih. Dan ketiga, sebagai solusi atas masifnya korupsi yang dilakukan banyak kepala daerah. Arsul Sani mengatakan MPR merespon positif usulan One Team Press yang diprakarsai oleh Sidarto Danu Subroto. Terlebih ide tersebut tak melanggar konstitusi di mana pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar hanya mengamanatkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, bukan langsung atau tak langsung. Meski masih dalam pembicaraan awal, Arsul menyebut usulan ini akan dibicarakan usai Pilpres 2024 digelar dan sebelum masuk ke tahapan Pilkada 2024. Tujuannya agar meminimalisir kecurigaan bahwa isu ini digunakan untuk menguntungkan sejumlah elit politik tertentu. Tetapi kan kalau kemudian itu mau kita ubah sekarang dan itu mau digunakan untuk Pilpres 2024 itu pasti akan jadi isu yang besar. Nah setelah pemilu itu, kira-kira kalau pemilu itu 14 Januari ya, kan 14 Februari. Nah kemudian Maret kan sudah selesai, udah kelihatan. Antara 1 Maret dan 30 September itu kan DPR masih punya masa kerja, pemerintah masih punya masa kerja. Bahkan kalau pemerintah sampai dengan 19 Oktober lah ya, itu. Nah itu kan bisa kebetulan kita lakukan perubahan-perubahan, termasuk misalnya Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Pemilu gitu ya. Bahkan amandemen pun kalau perlu dilakukan di situ sehingga tidak ada kecurigaan ya bahwa kemudian ada katakanlah membuka kotak Pandora, agenda titipan dan segala macam karena pemilunya sudah selesai itu. Mantan komisioner KPU pada era Presiden SBY, Hadar Nafis Gumai mengingatkan kembali bahwa usulan terkait pilkada tak langsung pernah menuai penolakan keras dari masyarakat. Hingga akhirnya Presiden SBY memutuskan untuk membatalkan undang-undang tersebut dengan menerbitkan 2 peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ide tersebut dianggap sebagai bentuk kemunduran demokrasi karena tak sesuai dengan prinsip kedaulatan di tangan rakyat. Hadar juga menyebut, sejarah perubahan sistem pilkada tak langsung menjadi pemilihan langsung juga dikarenakan praktek penunjukan oleh DPRD yang cenderung koruptif dan tak sesuai dengan keinginan masyarakat. Alasan yang paling utama adalah karena pemilihan melalui DPRD itu pemilihan yang kotor ya, prakteknya itu banyak masalah. Jadi akhirnya yang didapat adalah kepala daerah yang sebetulnya ditolak oleh warga masyarakatnya gitu. Tidak seperti yang diinginkan oleh masyarakat di daerah setempat. Belum lagi saat pemilihan di dalam DPRD itu bukan tidak ada praktek permainan uangnya gitu. Dagang sapinya gitu antara para fraksi-fraksi yang menaungi anggota-anggota DPRD di daerah-daerah tersebut. Hadar Nafis Gumai berpendapat, partai politiklah yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk membenahi sistem kaderisasi hingga memunculkan tokoh yang sesuai dengan harapan masyarakat. Ausrion Dholu, Robin Kitt, Jakarta.